Mengira istrinya tidak akan tahu apa-apa saat sedang dinas keluar kota, suamiku menjual habis semua aset kami dan pergi ke luar negeri bersama selingkuhannya. Aku tidak melabraknya, hanya dengan satu gerakan kecil, aku membuat mereka berdua terjebak tak berdaya di gerbang keamanan bandara. Sore ini, penerbangan malam dari Jakarta mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aku menyeret koperku yang berat ke depan pintu utama rumah, mengulurkan jari telunjukku ke pemindai sidik jari di kunci pintar. Tit, 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 tit. Layar menunjukkan kesalahan dengan kedipan lampu merah terang. Aku sedikit mengernyit, mengusap-usap jariku ke ujung blus, berpikir mungkin keringat membuat sensor tidak bisa membacanya. Aku mencoba lagi untuk kedua kalinya. Tit, tit, tit. Masih suara penolakan yang dingin itu. Aku mendecakkan lidah dan bergumam. Mungkin baterai kuncinya habis atau ada masalah. Harus bilang Baskara untuk panggil tukang nanti. Aku mengaduk-aduk isi tas tanganku sejenak, mengeluarkan seikat kunci manual cadangan. Tapi anehnya, saat aku memasukkan kunci ke lubangnya, kunci itu tidak bisa masuk dengan pas. Lubang kuncinya telah diganti. Sebuah firasat buruk mulai merayap di hatiku. Aku mengeluarkan ponsel dan menekan nomor Baskara. Nada sambung berdering panjang tanpa jiwa, lalu berhenti dan langsung dialihkan ke kotak suara. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Aku lanjut menekan nomor Pak Tirtayasa dan Bu Hartati, mertuaku. Aku bahkan menelepon Reza dan Rina, adik-adik iparku. Anehnya, kelima nomor telepon dari 5 orang yang tinggal satu atap denganku semuanya tidak aktif serentak. Rasa cemas mulai menjalari diriku. Mungkinkah mereka semua pergi liburan ke luar negeri dan ponsel mereka kehabisan baterai atau tidak ada sinyal? Tidak mungkin. Tidak ada satupun yang memberitahuku. Tidak bisa menunggu lebih lama. Aku mencari nomor telepon di tiang listrik dekat gerbang kompleks dan segera menelepon seorang tukang kunci. 1 jam kemudian, setelah bersusah payah mengebor dan memotong, dengan keringat bercucuran, tukang kunci itu berhasil membobol lapisan pelindung pintu utama. Kunci rumah ibu ini jenis anti-maling paling canggih model terbaru, Bu. Sepertinya baru diganti belum lama, kata tukang kunci itu sambil menyeka keringatnya. Saya terpaksa merusak silindernya baru bisa terbuka. Tidak apa-apa, Pak. Ini ongkosnya. Terima kasih banyak. Aku segera menarik selembar uang Rp500.000. Memberikannya, lalu mendorong pintu untuk masuk. Pintu kayu yang tebal dan berat itu terbuka. Alih-alih suasana hangat keluarga yang biasa menyambutku, hawa dingin pengap beraroma debu langsung menusuk hidungku. Aku menekan sakelar lampu, tetapi tidak ada satu lampu pun yang menyala. Pasti sakelar utama dimatikan, pikirku. Aku menyibak tirai jendela lebar-lebar untuk membiarkan cahaya sore masuk, dan pemandangan di depanku membuat seluruh tubuhku lemas. Tas tangan mahal di genggamanku jatuh ke lantai yang kosong melompong. Villa megah dan luas milikku kini lompong, bukan berantakan karena kemalingan, tetapi kosong karena proses pemindahan barang yang rapi dan terencana. Sofa kulit yang kuimpor dari luar negeri sudah tidak ada. Sistem audio dan televisi canggih tempat Baskara biasa bermain game telah lenyap. Dengan panik, aku berlari ke dapur. Kulkas kosong, meja makan juga sudah tidak ada. Kakiku terasa kalut saat aku berlari ke lantai 2, menerjang masuk ke kamar tidur utama. Jantungku serasa berhenti berdetak. Tempat tidur telah dibongkar, lemari pakaian kosong tanpa sehelai benang pun. Aku berlari membabi buta ke sudut dinding tempat aku menyembunyikan brankas. Brankas seberat hampir 100 kilogram yang berisi surat-surat tanah, kontrak bisnis, dan perhiasanku juga telah raib. Namun, yang paling membuatku sakit hati dan sesak adalah ketika aku berlari ke ruang ibadah kecil. 1 set meja dan kursi kayu jati berukiran indah, satu-satunya kenang-kenangan yang diberikan oleh almarhum orang tuaku dengan susah payah saat syukuran rumah baru, juga telah diangkut pergi. Mereka tidak menyisakan apapun untukku, bahkan secarik kertas pun tidak. Aku berdiri di tengah rumahku yang kosong, napasku memburu, dan gema langkahku terdengar begitu pilu. Keringat dingin membasahi punggung bajuku. Apa yang sebenarnya terjadi? Maling tidak mungkin membersihkan rumah sebersih ini dan mengganti lubang kunci. Tepat saat pikiranku kalut dalam ribuan pertanyaan, ponsel di saku jaketku bergetar hebat. Itu nomor Maya, agen properti yang khusus menangani area Pondok Indah ini. Dengan tangan gemetar, aku menggeser layar untuk menjawab. Halo, Bu Kirana. Sudah pulang dari dinas, Bu? Saya telepon mau tanya kabar. Suara Maya yang ceria terdengar di seberang. Maya, rumah saya. Rumah saya sepertinya kemalingan, semua orang pergi dan barang-barang juga tidak ada. Suaraku tercekat di tenggorokan. Di seberang sana, Maya terdiam sejenak. Setelah beberapa detik hening, suaranya menjadi terbata-bata dan bingung. Bu Kirana bicara apa ya? Maling bagaimana? Rumah itu. Bukankah Pak Baskara bilang ibu setuju menjualnya untuk modal bisnis?
Rumah itu sudah laku 35 miliar rupiah. Sudah dikosongkan dan proses balik nama selesai sejak 3 bulan yang lalu, Bu. Dunia di sekitarku seakan runtuh, kepalaku berdengung kencang. Apa katamu, dijual 3 bulan lalu? Aku berteriak, suaraku pecah dan melengking di tengah keheningan rumah kosong itu. Iya, Bu. Pak Baskara bersama Pak Tirtayasa dan Bu Hartati yang mengemasi barang-barangnya sendiri. Saya bahkan mengira ibu sibuk dinas jadi memberikan surat kuasa pada Pak Baskara untuk mengurus semuanya. Aku tidak lagi mendengar apa yang Maya katakan selanjutnya. Ponsel terlepas dari genggamanku, jatuh ke lantai kayu dengan bunyi kering. 10 tahun masa mudaku, 10 tahun bekerja keras membanting tulang, melupakan makan dan tidur, menafkahi keluarga suami bak raja dan ratu. Dan sekarang, balasan atas semua pengorbananku adalah sebuah rumah kosong dan penipuan senilai 35 miliar rupiah. Mereka telah merencanakannya sejak lama, mereka menipuku, menguras habis seluruh hartaku, lalu menguap tanpa jejak. Aku berlutut di lantai yang dingin, kedua tanganku terkepal begitu erat hingga kuku-kukuku menancap ke telapak tangan dan berdarah. Rasa syok perlahan digantikan oleh amarah yang membara di dalam nadiku. Suamiku, Baskara. Kau hebat sekali. Keluarga mertuaku, kalian semua juga hebat. Aku tidak tahu berapa lama aku terduduk di lantai kayu yang dingin itu. Pikiranku kosong dan berdengung. Suara jangkrik di luar dan kata-kata Maya terus terngiang di telingaku seperti pisau yang mengoyak sisa kewarasanku. Dijual 3 bulan lalu, dikosongkan. Aku terhuyung-huyung, berpegangan pada dinding untuk berdiri. Kakiku gemetar, melangkah tanpa tujuan di sekitar kamar tidur, yang kini hanya berupa 4 dinding putih. Pandanganku tiba-tiba terpaku di sudut dinding, tepat di tempat brankas dulu berada. Di bawah lapisan debu tipis, secarik kertas catatan kuning tertempel seadanya di lis dinding. Aku bergegas menghampiri dan menyentaknya. Tulisan tangan yang sangat kukenal, tulisan Baskara, muncul kata demi kata seperti jarum yang menusuk retinaku. Terima kasih untuk villa 35 miliar dan 10 tahunnya, Kirana. Wanita mandiri, hebat, dan sekuat baja sepertimu pasti tidak butuh suami pajangan ini untuk melindungimu lagi. Kami pergi mencari kehidupan baru di mana aku bisa menjadi pria sejati. Jangan repot-repot mencari, rumah sudah terjual, uangnya juga sudah pergi. Selamat menikmati pekerjaanmu. Aku menatap kosong kertas itu, tidak ada setetes air mata pun yang keluar, tetapi dadaku sesak hingga tak bisa bernapas. 10 tahun. 10 tahun aku membanting tulang. Dari seorang sales lapangan hingga menjadi direktur rantai pasok, menahan lapar dan dahaga untuk membeli rumah, membeli mobil, mengurus keluarganya dari makanan sehari-hari hingga suplemen kesehatan termahal. Dan sekarang, dia menyebut pengorbanan itu sebagai wanita baja, yang tidak butuh perlindungan, dan dengan kurang ajar merampas segalanya. Aku menggigit bibirku hingga berdarah, memaksakan diri untuk tetap waras. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel dan langsung membuka aplikasi manajemen kamera keamanan. Sialan, Baskara telah memutus koneksi sistem kamera utama rumah sejak lama. Tapi dia, seorang pria malas dan ceroboh, tidak pernah tahu bahwa di sudut tersembunyi lampu gantung ruang tamu dan di atas plafon gipsum kamar tidur, aku pernah memasang 2 kamera tersembunyi super kecil yang berjalan dengan baterai cadangan dan penyimpanan cloud independen. Jariku meluncur cepat di layar, memutar waktu kembali ke 3 bulan yang lalu. Layar menampilkan adegan yang membuat darah di tubuhku seakan membeku. Sebuah video tertanggal 15 bulan lalu, saat aku sedang meninjau lahan pertanian di pedalaman Jawa Barat. Di dalam rumah, Baskara sedang berdiri sambil menunjuk-nunjuk, memberi arahan pada sekelompok kuli angkut yang sedang membongkar perabotan. Di sampingnya, tidak lain adalah Pak Tirtayasa dan Bu Hartati, mertuaku. Bu Hartati, ibu mertua yang setiap bulan ku beri 20 juta rupiah uang jajan buju dan ku belikan sarang burung walet termahal, sedang dengan gembira menunjuk ke arah sofa kulit. Hati-hati sudutnya ya, Mas. Lecet sedikit harganya jatuh. Cepat angkut biar kami bisa beres-beres yang lain. Reza dan Rina, 2 adik ipar yang biaya kuliah hingga pekerjaannya aku yang menanggung, sedang dengan gesit mengemasi pakaian dan perhiasanku ke dalam koper. Dan kemudian, seorang wanita asing muncul. Dia mengenakan gaun merah ketat, melenggang masuk dari pintu utama. Baskara langsung membuang rokok di tangannya, berlari memeluk pinggang wanita itu dan menciumnya dengan suara kecupan yang keras, tepat di depan seluruh keluarganya. Bu Hartati bukan saja tidak memarahinya, malah tersenyum cerah, menyodorkan sebuah kotak perhiasanku ke arah wanita itu. Ini, si Kirana jarang pakai ini. Dewi, coba lihat, kalau suka ambil saja. Anak kampung itu mana tahu barang bermerek. Jadi begitu rupanya.
Seluruh keluarga yang telah kurawat dan kusayangi dengan segenap hati telah bersekongkol dengan seorang selingkuhan untuk menipu dan menguras habis hartaku. Sebuah sandiwara yang terlalu sempurna, terlalu kejam. Keesokan paginya, aku duduk berhadapan dengan Pak Budi, penasihat hukum perusahaanku, di kantornya. Tenang dulu, Kirana. Coba ceritakan detailnya padaku. Pak Budi mengerutkan kening saat menonton rekaman video yang kuberikan. Pak Budi, villa itu atas nama saya sendiri, aset yang saya dapatkan sebelum menikah. Orang tua saya bahkan membuat akta hibah khusus untuk saya. Bagaimana bisa dia menjualnya tanpa kehadiran saya, tanpa tanda tangan saya? Aku memukul meja, suaraku serak. Pak Budi segera menelepon beberapa kontaknya di kantor notaris dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan. Setengah jam kemudian, dia kembali menatapku dengan tatapan prihatin bercampur marah. Kirana, Baskara menggunakan surat kuasa untuk menjual aset. Dokumen di arsip menunjukkan ada selembar surat kuasa penuh untuk menjual dan membalik nama villa itu, yang ditandatangani dan dibubuhi cap jempol olehmu, serta disahkan oleh notaris 5 bulan yang lalu. Tidak mungkin. 5 bulan lalu saya sedang mengerjakan proyek di kantor, saya tidak pernah menandatangani surat apapun seperti itu, teriakku. Dia memalsukannya. Baskara menyewa seorang wanita yang perawakannya mirip denganmu, menggunakan KTP palsu, dan menyuap oknum notaris yang ceroboh untuk menyelesaikan surat kuasa ini, kata Pak Budi sambil mengetuk-netukkan pulpennya ke meja. Setelah itu, dia menggunakan surat kuasa itu untuk menjual rumah secara sah kepada orang lain, seharga 35 miliar rupiah. Rasa sesak kembali mencekik leherku. Tapi bukan itu saja. Lanjut Pak Budi sambil membolak-balik setumpuk dokumen yang baru saja dikirim melalui faks, wajahnya semakin muram. Kirana, ada lagi. Apa kau menyimpan surat-surat penting di rumah? Brankas. Di dalam brankas, selain surat-surat villa dan buku tabungan, aku juga menyimpan sertifikat tanah milik orang tuaku di kampung. Dulu mereka berencana merenovasi rumah, jadi menitipkannya padaku agar aman. Firasat buruk kembali menghantamku. Baskara telah menggadaikan sertifikat tanah orang tuamu itu ke rentenir, desah Pak Budi. Aku baru saja meminta orang memeriksa di sistem jaminan fidusia. Ada kontrak pinjaman berbunga tinggi senilai 2 miliar rupiah. Dia menggadaikan semua yang bisa diuangkan. Telingaku berdengung. Bajingan itu merampas hartaku belum cukup. Dia juga mendorong orang tuaku ke jurang kehancuran. Tanah di kampung adalah hasil keringat dan air mata mereka seumur hidup. Pinjam 2 miliar dari rentenir dengan bunga yang beranak pinak, dia ingin membuat orang tuaku terusir dari rumah mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa kabur dengan uang tunai sebanyak itu? 37 miliar bukan jumlah kecil untuk dibawa melintasi perbatasan, desisku, kedua mataku memerah karena amarah tetapi kering tanpa air mata. Pak Budi mengetik cepat di keyboard komputernya. Dengan jaringan yang dimilikinya sebagai pengacara sengketa komersial internasional, dia tidak butuh waktu lama untuk melacak keberadaan keluarga Baskara. Sudah keluar negeri. Penerbangan langsung dari Soekarno-Hatta ke Melbourne, Australia, tadi malam. 6 orang. Baskara, kedua orang tuamu, kedua adiknya, dan seorang wanita bernama Dewi. Mereka pergi dengan visa investor. Jelas ini adalah rencana pencucian uang dan migrasi yang sudah diatur setidaknya setahun sebelumnya. Melbourne, Australia, visa investor, selingkuhan bernama Dewi. Aku memejamkan mata. Gambaran itu kini menjadi sangat jelas. Selama ini aku membenamkan diri dalam pekerjaan, berlari ke sana kemari ke seluruh penjuru negeri untuk mencari uang demi masa depan, sementara di rumah, suami yang tidur seranjang denganku sedang memeluk selingkuhannya, berbisik dengan orang tua dan adik-adiknya merencanakan cara menguras hartaku hingga koin terakhir. Rasa sakit karena kepercayaan yang dikhianati secara brutal perlahan memudar, digantikan oleh kobaran amarah yang membara. Mereka pikir Kirana ini wanita bodoh yang hanya tahu cara mencari uang? Mereka pikir setelah menipu 37 miliar lalu kabur ke Australia mereka bisa hidup tenang menikmati kemewahan? Aku membuka mata, menatap lurus ke arah Pak Budi. Suaraku dingin dan setajam pisau yang baru diasah. Pak Budi, siapkan laporan kepolisian. Aku tidak. Bukannya terduduk lemas dan menangis meraung-raung seperti wanita lemah lainnya saat kehilangan segalanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku mengambil beberapa lembar tisu dari meja kerja Pak Budi, menyeka tetesan air mata yang nyaris jatuh di sudut mataku. Apa gunanya menangis sekarang? Air mata tidak bisa mengembalikan villa 35 miliar. Apalagi menebus sertifikat tanah orang tuaku yang kini berada di tangan rentenir. Aku adalah Kirana. Aku bisa bangkit dari nol, membanting tulang siang dan malam untuk membangun kerajaan bisnisku, maka aku juga lebih dari sanggup menggunakan hukum untuk menjebloskan para pengkhianat itu ke penjara. Aku duduk tegak, tatapanku tajam menatap lawan bicaraku. Pak Budi, kita buat laporan sekarang juga.
tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen negara. Aku mau mereka segera masuk dalam daftar pencarian orang. Pak Budi mengangguk. Tangannya terus mengetik dengan cepat di keyboard, tetapi kemudian dia berhenti sejenak, mengerutkan kening menatap layar komputernya. Kirana, tunggu sebentar, aku baru saja meminta seorang kenalan di bagian tiket untuk memeriksa ulang kode booking penerbangan mereka semalam. Ada satu detail yang menguntungkan kita. Detail apa, Pak? Aku mencondongkan tubuh ke depan. Mereka tidak terbang langsung dari Jakarta ke Australia seperti dugaan awal. Karena pergi berenam dan membawa banyak sekali barang bawaan, Baskara mencari tiket murah dari maskapai budget. Penerbangan mereka harus transit di Kuala Lumpur, Malaysia. Waktu tunggu untuk penerbangan lanjutan mencapai 18 jam. Artinya, besok pagi sekitar jam 10 waktu setempat, mereka baru akan mendarat di Bandara Melbourne. Sudut bibirku menyunggingkan senyum dingin. Tuhan memang tidak tidur. Jaring langit terbentang luas. Longgar namun tak ada yang bisa lolos. Sifat pelit dan perhitungan Baskara yang sudah mendarah daging akhirnya menjadi celah fatalnya. Bagus sekali. Berarti kita masih punya waktu. Aku berdiri dengan tegas. Sudah selesai menyiapkan laporannya? Kita ke Polda Metro Jaya sekarang juga. Di kantor polisi, aku menjelaskan seluruh kejadian dengan runtut dan jelas, tanpa satu kata pun yang terbata. Aku menyerahkan rekaman video dari kamera tersembunyi, yang merekam keluarga suami dan selingkuhannya bernama Dewi sedang mengemasi barang, akta jual beli rumah dengan tanda tangan palsu yang salinannya baru saja didapatkan Pak Budi, serta rekening koran yang menunjukkan aliran dana yang tidak wajar. Petugas penyidik membolak-balik berkas, wajahnya sangat serius. Ibu Kirana, dengan kerugian mencapai hampir 40 miliar rupiah, termasuk villa dan sertifikat yang digadaikan, ini adalah kasus yang sangat serius. Tindakan menyewa orang untuk menyamar dan mengelabui notaris adalah tindakan kejahatan terorganisir. Kami akan segera memproses laporan ini, mengeluarkan surat perintah pemblokiran rekening bank atas nama Baskara, dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Saya mengerti, Pak, kataku. Tapi mereka sudah meninggalkan negara ini dan akan segera mendarat di Australia. Saya khawatir saat prosedur di sini selesai, mereka sudah berhasil mencairkan uang tunai yang mereka bawa atau memindah tangankan aset di sana. Saya mohon izin untuk pergi sendiri ke sana untuk membantu proses pencegahan. Keluar dari gerbang kantor polisi, matahari Jakarta mulai terasa menyengat. Aku segera mengeluarkan ponsel dan menekan nomor yang kusimpan dengan nama Agung ABF. Agung adalah teman kuliahku dulu, seorang yang sangat cerdas dan lihai. Dia sekarang sudah menetap di Australia dan menjadi perwira senior di Australian Border Force, ABF, yang bertanggung jawab langsung atas keamanan di Bandara Melbourne. Dering ketiga, telepon diangkat. Halo, Agung di sini. Kirana, tumben sekali bos besar agribisnis meneleponku. Suara Agung terdengar tenang dan santai. Agung, aku tidak bercanda. Aku butuh bantuanmu untuk urusan yang sangat mendesak, menyangkut keamanan imigrasi dan kejahatan finansial. Aku langsung ke pokok permasalahan, suaraku menegang. Di seberang sana hening sejenak, lalu nadanya langsung berubah menjadi serius dan profesional. Katakan, ada apa? Suamiku, Baskara, bersama orang tuanya, 2 adiknya, dan seorang selingkuhan sedang dalam perjalanan masuk ke Australia dengan visa investor. Kode penerbangan dari Kuala Lumpur akan mendarat di Melbourne jam 10 pagi besok. Seluruh dokumen keuangan untuk aplikasi visanya palsu. Uang sebesar 35 miliar yang dia gunakan untuk bukti dana sebenarnya adalah uang hasil penipuan dari memalsukan tanda tanganku untuk menjual rumah secara ilegal. Aku berhenti sejenak agar Agung bisa mencerna informasi itu, lalu melanjutkan. Aku sudah membuat laporan di Indonesia, tapi mereka pasti membawa sejumlah besar mata uang asing tunai yang tidak dilaporkan. Atau sudah dialihkan melalui jalur pencucian uang. Aku butuh kau untuk mencegat mereka tepat di gerbang pabean. Agung mengetik sesuatu di keyboardnya. Suaranya di seberang telepon menjadi dingin. Memalsukan dokumen keuangan, menggunakan dana ilegal untuk mengajukan visa investor. Ini adalah kejahatan yang sangat serius menurut hukum Australia. Jika terbukti, tidak hanya visa mereka akan langsung dicabut, tapi mereka juga menghadapi deportasi permanen, bahkan pemblokiran dan penyitaan seluruh aset. Kirimkan segera hasil pindaian laporan polisi dan bukti rekaman kamera ke email dinasku. Aku akan memasukkan ke-6 nama ini ke dalam daftar pengawasan khusus di sistem. Segera kukirim. Tenang saja, Kirana. Besok pagi aku akan secara pribadi memimpin tim keamanan dan anjing pelacak untuk menyambut mereka di area jalur merah. Para penjahat licik dari Indonesia seringkali punya trik menyembunyikan uang tunai di bagasi, tapi mereka tidak akan bisa lolos dari mesin pemindai kami. Aku menghela napas. Perasaan puas mulai menjalari dadaku. Hebat, terima kasih, Agung.
Tapi aku tidak mau hanya duduk di rumah menunggu kabar lewat telepon. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri mereka dihukum. Aku menoleh ke arah Pak Budi yang berdiri di sampingku. Pak Budi, tolong pesankan tiket kelas bisnis penerbangan langsung paling awal malam ini dari Garuda Indonesia ke Melbourne, berapapun harganya. Pak Budi terbelalak kaget. Kau gila, Kirana. Terbang ke sana sekarang mau apa? Kau tidak punya wewenang untuk menangkap orang. Biarkan saja pabean Australia dan polisi Indonesia yang bekerja. Aku tidak gila, Pak. Aku tersenyum. Senyum yang begitu dingin hingga Pak Budi pun bergidik. Selama 10 tahun aku membanting tulang menafkahi mereka seperti raja dan ratu. Dan pada akhirnya mereka menganggapku seperti ampas tebu yang habis manis sepah dibuang. Kali ini, aku sendiri yang akan pergi ke bandara Melbourne untuk mengantar keluarga itu. Surat kuasa palsu itu, aku akan membuat Baskara mengunyah dan menelannya kembali. Sore harinya, aku mampir ke rumah orang tuaku. Aku tidak menceritakan seluruh kebenarannya untuk menghindari mereka syok, hanya mengatakan bahwa kami sedang ada sedikit masalah keuangan. Aku berpesan pada ibu untuk mengunci pintu rapat-rapat dan sementara menginap di rumah bibi selama beberapa hari. Sertifikat tanah mereka, aku bersumpah demi langit dan bumi, akan kuambil kembali tanpa kurang sepeser pun. Pukul 10 malam di Terminal Internasional Soekarno-Hatta, aku melangkah melewati gerbang keamanan dengan sikap dingin dan tenang. Bukan lagi menantu penurut yang biasa mengenakan pakaian sederhana untuk berhemat demi keluarga suami. Hari ini, aku mengenakan setelan blazer hitam yang dijahit dengan sempurna, menonjolkan aura kekuasaan. Rambutku disanggul rapi, bibirku dipoles lipstik merah tua yang tajam. Pesawat Boeing 787 menderu. Lepas landas menembus kegelapan malam, terbang menuju belahan bumi selatan. Aku bersandar di kursi kulit empuk kelas bisnis, menyesap segelas anggur merah, sambil memandang gumpalan awan gelap di luar jendela. Aku berpikir, Baskara, kau pikir dengan membawa uangku kabur ke negeri orang kau bisa tidur nyenyak menikmati kehidupan mewah bersama selingkuhan dan keluargamu? Kau salah besar. Pengkhianatanmu telah membangunkan iblis di dalam diriku. Permainan ini baru saja dimulai, dan Kirana inilah yang memegang kendali. Pukul 9.30 pagi waktu setempat. Aku berdiri melipat tangan di ruang pengawasan keamanan rahasia Bandara Internasional Melbourne. Ruangan luas itu dipenuhi puluhan layar monitor besar dan kecil, menyiarkan gambar tajam secara langsung dari setiap sudut terminal penumpang. Agung, dalam seragam perwira imigrasi Australia yang rapi, menyodorkan secangkir kopi hitam panas ke arahku. Penerbangan dari Kuala Lumpur baru saja mendarat 10 menit yang lalu. Penumpang sedang melalui proses imigrasi di jalur B. Aku sudah memasang kamera sudut dekat dan menyalakan sistem perekam suara terarah di area itu, kata Agung sambil menunjuk ke layar terbesar di tengah. Aku menyesap kopi pahit itu, mataku terpaku pada layar, dan kemudian, mereka muncul. Baskara berjalan di depan, mendorong troli yang dipenuhi 3 koper berukuran jumbo. Dia mengenakan setelan jas necis, rambutnya ditata dengan gel mengkilap, berlagak seperti investor sukses. Menggandeng erat lengannya adalah Dewi, si selingkuhan genit dalam balutan gaun bodycon krem dengan belahan tinggi, berjalan angkuh dengan sepatu hak tingginya. Tepat di belakang mereka adalah Bu Hartati dan Pak Tirtayasa. Bu Hartati mengenakan mantel bulu tebal, tangannya memeluk erat sebuah tas kain besar bergaris-garis, jenis tas murah yang biasa digunakan orang untuk membawa selimut atau barang dagangan. Terakhir adalah Reza dan Rina, kedua adik iparku, yang sedang tertawa-tawa riang sambil sibuk merekam video untuk check-in di media sosial. Suara Bu Hartati terdengar melengking melalui sistem pengeras suara. Aduh, punggungku pegal semua. Baskara, jalan pelan-pelan, tunggu ibu. Bandara apa ini? Besar sekali seperti pasar. Jalan kaki bikin pegal. Baskara menoleh ke belakang dengan angkuh. Ibu jalan saja dekat-dekat aku. Mulai hari ini, keluarga kita adalah warga kelas 1. Makan enak. Tinggal di villa mewah di Australia. Tidak perlu lagi melihat wajah perempuan sok sibuk di rumah itu. Nanti keluar bandara, kita sewa mobil mewah. Langsung makan lobster. Dewi bermanja-manja, menggesekkan dadanya ke lengan Baskara. Sayang, kamu janji mau belikan aku tas Chanel di toko bebas biaya? Aku ikut kamu ke sini kan pengorbanan juga. Tenang, semua keinginanmu kuturuti. Uangku banyak, tawa Baskara terbahak-bahak, menepuk pinggang selingkuhannya. Aku, di dalam ruang pengawasan, tertawa terbahak-bahak. Tawa dingin yang menggema di antara 4 dinding kedap suara. Uangku banyak, benar sekali, uang hasil darah, keringat, dan air mataku. Uang hasil menggadaikan sertifikat tanah orang tuaku. Tentu saja banyak. Agung menepuk bahuku, memberi isyarat. Drama utamanya dimulai sekarang, Kirana. Di layar, Baskara baru saja akan mendorong trolinya melewati jalur hijau jalur untuk barang yang tidak perlu dilaporkan. Tiba-tiba,
Dua petugas bea cukai bertubuh tinggi besar dengan seragam gelap, bersama seekor anjing pelacak, melangkah keluar dan menghalangi jalan mereka. "Excuse me, sir. Please step this way," kata petugas itu, menunjuk ke arah area pemeriksaan khusus, jalur merah. Baskara berhenti, senyum di wajahnya lenyap seketika. Dia mencoba bersikap tenang, terbata-bata dengan bahasa Inggris pas-pasan yang dipelajarinya. "No, no. I am investor, VIP visa, no check, we go to hotel." Petugas itu tidak mengubah ekspresinya, mengulangi perintahnya dengan suara tegas. Pada saat yang sama, anjing pelacak itu mulai mengendus-endus tas kain bergaris yang dipeluk erat Bu Hartati dan menyalak beberapa kali. "Saya minta seluruh keluarga membawa semua barang bawaan ke ruang interogasi nomor 3. Sekarang juga." Seorang penerjemah wanita berdarah Indonesia muncul dari belakang, dengan dingin menerjemahkan perintah petugas Australia. Kekacauan pun dimulai. Bu Hartati terlonjak kaget, memeluk erat tasnya dan mundur ke belakang, tergagap. "Ya Tuhan, kita disuruh apa ini, Baskara? Ibu tidak bawa daging atau apa-apa, cuma beberapa bungkus rendang saja." "Ibu diam!" bentak Baskara, dahinya mulai berkeringat. Dia menoleh, memelototi Reza dan Rina yang berdiri membeku, lalu berteriak, dorong trolinya ke dalam. Mungkin ini cuma pemeriksaan biasa. Keenam orang itu diseret masuk ke ruang interogasi nomor 3, sebuah ruangan berdinding kaca putih tanpa sudut tersembunyi, di mana setiap gerakan mereka disiarkan langsung ke layar di depanku. Seorang perwira bea cukai bernama Smith meminta mereka meletakkan semua barang bawaan di atas meja stainless steel panjang. Dia mengambil paspor Baskara, membolak-baliknya, lalu menatap tajam ke arahnya. "Tuan Baskara, menurut peraturan, setiap orang yang masuk ke Australia tidak diizinkan membawa uang tunai melebihi $10.000 Australia atau mata uang asing yang setara tanpa melapor. Apakah Anda dan keluarga membawa uang tunai yang perlu dilaporkan?" Penerjemah dengan cepat menerjemahkannya. Baskara menelan ludah, matanya bergerak liar. "Tidak, tidak ada. Kami semua pakai kartu kredit, tidak bawa uang tunai." Perwira Smith mengangguk, memberi isyarat pada anjing pelacak untuk mendekati meja. Anjing itu segera melewati koper-koper mahal, melompatkan kedua kaki depannya ke atas meja, dan dengan ganas menyalak ke arah tas kain bergaris milik Bu Hartati. Bu Hartati panik dan hendak merebut tas itu, tetapi seorang petugas keamanan menahan bahunya dan menekannya kembali ke kursi. "Buka, itu isinya bajuku." "Orang bule ini kerjanya bagaimana sih, Baskara? Katamu kau itu VIP. Kenapa mereka menggeledah barang ibu?" teriak Bu Hartati histeris. Perwira Smith mengenakan sarung tangan karet dan dengan tenang membuka resleting tas kain itu. Di dalamnya, selain beberapa potong pakaian bekas, ada sebuah bed cover tebal model lama yang telah divakum hingga kempis. Dia meraba-raba sepanjang tepi bed cover itu. Matanya menajam. Tanpa ragu, dia mengeluarkan pisau cutter dari pinggangnya dan menyayat sepanjang jahitan bed cover. Srit, kain penutup bed cover robek. Dari dalam lapisan dakron putih, gulungan-gulungan plastik yang dilakban hitam tebal mulai berjatuhan ke atas meja stainless steel. Petugas itu menyayat salah satu gulungan, dan tumpukan uang dolar Amerika Serikat pecahan $100 yang masih baru, dan rapi langsung terlihat, menghantam pandangan semua orang di ruangan itu. Seluruh ruangan interogasi seakan kehabisan udara. "Ya Allah!" Pak Tirtayasa terduduk lemas, wajahnya pucat pasi. Reza dan Rina mundur ke dinding, mata mereka terbelalak ngeri. Dewi gemetar. Kedua tangannya mencengkeram erat gaunnya, mulutnya terbata-bata. "Bas, katanya kamu sudah transfer semua lewat jalur khusus? Kenapa jadi begini?" Perwira Smith menyayat 3 gulungan lagi, semuanya berisi uang tunai. Uang dalam jumlah besar, mencapai jutaan dolar, yang dibagi kecil-kecil, dan diselipkan dengan sangat rapi ke dalam bed cover untuk lolos dari mesin pemindai di bandara-bandara kecil, tetapi tidak bisa mengelabui intelijen imigrasi dan anjing pelacak di sini. "Tuan Baskara, bagaimana Anda menjelaskan uang ini?" tanya penerjemah dengan suara menekan. Baskara berdiri mematung, giginya bergemeletuk. Dia mencoba membuka mulut untuk menjelaskan, tetapi tenggorokannya tercekat, hanya bisa tergagap. Keringat membasahi kemeja mahalnya, dia terhuyung maju selangkah, buru-buru melambaikan tangan. Saya tidak tahu, tas ini milik ibu saya. Beliau yang membereskannya sendiri, saya sama sekali tidak tahu tentang uang ini." Mendengar putranya melimpahkan kesalahan padanya, Bu Hartati yang sedang duduk terperanjat ke belakang, berteriak melengking. "Ya Tuhan, anak durhaka, kamu yang menyuruh ibu menyembunyikannya di dalam bed cover, katanya biar hemat biaya transfer, sekarang kamu salahkan ibu, Kirana." "Nak, uang ini uang hasil jual rumah Kirana, aku tidak tahu apa-apa." "Aku." Di depan layar,
Menyaksikan keluarga itu saling menyalahkan begitu berhadapan dengan maut. Drama keluarga harmonis dan saling menyayangi yang telah menipuku selama 10 tahun, kini hancur berkeping-keping di depan pengadilan. Agung melipat tangan dan tersenyum sinis. Menyembunyikan mata uang asing ilegal, masuk secara curang. Sebanyak ini sudah cukup untuk menendang mereka kembali ke Indonesia. Kan, Kirana? Aku meraih mikrofon yang terhubung langsung ke sistem pengeras suara di ruang interogasi nomor 3. Mataku sedingin es. Masih belum cukup. Biarkan aku menyapa mereka secara langsung. Jariku mengelus lembut tombol di mikrofon, menarik napas dalam-dalam. Udara di ruang pengawasan seakan ikut membeku seiring detak jantungku. Melalui kaca kedap suara dan puluhan layar kamera, pria pengecut yang sedang meringkuk dan menyalahkan ibunya sendiri itu membuatku muak. Aku mulai berbicara, suaraku tidak terlalu keras, tetapi dingin dan tegas. Suara itu mengalir melalui pengeras suara di langit-langit ruang interogasi nomor 3, menggema seperti pukulan palu godam. Menjual istri yang sudah 10 tahun mendampingimu demi merampas 35 miliar belum cukup, sekarang kau bahkan tega mendorong ibumu sendiri ke penjara untuk menyelamatkan dirimu, Baskara? Suara berbahasa Indonesia yang fasih dan jelas itu menggema di tengah ruangan putih itu. Di layar, keenam orang itu serentak terlonjak. Bu Hartati berhenti meraung, dengan bingung menengadah ke langit-langit. Dewi panik mundur hingga punggungnya menabrak dinding kaca. Baskara membelalakkan mata, dadanya naik turun, matanya liar mencari sumber suara. Si siapa? Suara siapa itu? Baskara tergagap, keringat di dahinya mengalir deras membasahi kerah kemejanya. Aku tertawa sinis, melanjutkan bicara ke mikrofon. Baru kurang dari 24 jam meninggalkan rumah. Kau sudah lupa suara istri yang membanting tulang menghidupi seluruh keluargamu ini? Atau kau pikir aku sedang menangis terseduh-seduh di Jakarta, membiarkanmu bersenang-senang membawa selingkuhan ke Melbourne untuk menghabiskan uangku? Kaki Rana. Seru Baskara ngeri. Kedua kakinya gemetar hebat, salah satu lututnya bahkan tertekuk ke lantai yang dingin. Dia menatap dengan mata memerah ke arah kamera di sudut langit-langit. Kau di mana? Kenapa kau bisa ada di sini? Kau mengikuti kami, Pak Tirtayasa, yang sejak tadi diam, kini mendengar suaraku dan langsung berdiri dengan bantuan tongkatnya, menunjuk ke langit-langit dan berteriak. Kirana, apa yang kau lakukan? Hah, kau berani menjebak keluarga suamimu sendiri? Uang ini pasti kau yang selipkan untuk mencelakai kami, kan? Sifat tidak tahu malu mereka bahkan di saat seperti ini tidak berubah. Aku tidak marah, hanya merasa sangat geli. Perasaan puas yang luar biasa membuncah di dadaku. Ayah sudah tua, tapi jangan sampai pikun begitu, suaraku menajam, setiap kata seperti belati yang menusuk ilusi mereka. 3 bulan lalu, saat ayah dan ibu memberi perintah pada kuli untuk membongkar perabotan, bahkan mengangkut set meja kursi pemberian almarhum orang tuaku, lalu menyembunyikan uang di bed cover. Ayah lupa kalau di rumah kita selalu ada kamera keamanan, atau perlu aku putarkan ulang video Mas Baskara memeluk dan mencium Dewi di atas ranjangku agar kita semua bisa bernostalgia? Mendengar namanya disebut, Dewi terlonjak. Dia mulai menangis meraung-raung, air matanya melunturkan riasan tebalnya. Mbak Kirana, ampuni saya. Mas Baskara bilang kalian sudah cerai, harta sudah dibagi, baru dia mengajak saya. Saya tidak tahu apa-apa. Mas Baskara, bicaralah. Katamu semua sudah beres. Kenapa jadi begini? Tolong saya. Baskara panik, mengibaskan tangan selingkuhannya. Dia merangkak mendekati dinding di bawah kamera, menangkupkan kedua tangannya memohon. Penampilan necis seorang investor di lobi tadi kini lenyap tak berbekas. Hanya menyisakan sosok menyedihkan seorang penipu yang terpojok. Kirana, aku mohon, aku salah. Aku hilaf sesaat. Tolong katakan pada petugas bea cukai ini, bilang saja ini salah paham. Aku akan kembalikan semua uangmu, semuanya, kau boleh suruh aku jadi apa saja. Kumohon jangan dorong aku ke jurang kematian. Kirana. 10 tahun kita menikah. Apa kau tega? 10 tahun menikah? Aku memotong ucapannya. Kesabaranku yang selama ini kutahan meledak menjadi amarah. Saat kau menyewa orang untuk memalsukan tanda tanganku di surat kuasa penjualan rumah, saat kau menggadaikan sertifikat tanah orang tuaku ke rentenir, apa kau berpikir tentang 10 tahun pernikahan kita? Dan kau, Dewi, kau pikir pria picik yang bahkan tega merampas uang pensiun mertuanya ini akan memberimu kehidupan mewah di Australia? Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah akhir ceritanya. Aku meletakkan mikrofon, berbalik, tidak mau membuang tenaga lagi untuk orang-orang kotor itu. Di ruang interogasi, Agung mengangguk memberi isyarat pada penerjemah. Pria itu segera menoleh ke keluarga Baskara, dengan lantang menyampaikan keputusan akhir dari perwira bea cukai. Tuan Baskara dan rombongan,
dengarkan baik-baik. Berdasarkan bukti yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan bukti yang ditemukan di sini, Australian Border Force secara resmi mendakwa Anda semua atas tindak pidana penggunaan dokumen keuangan palsu untuk pengajuan visa, penyelundupan mata uang asing tunai dalam jumlah besar tanpa laporan, dan keterlibatan dalam jaringan pencucian aset lintas negara. Suara penerjemah itu terdengar datar dan dingin. Setiap kata seperti pukulan palu yang menghancurkan harapan terakhir ke-6 orang itu. Dan lagi, penerjemah itu melirik setumpuk dokumen yang baru saja dicetak dari sistem. Uang sebesar 20 miliar rupiah yang kalian transfer melalui jalur ilegal ke rekening bank di Australia atas nama Dewi, telah dibekukan seluruhnya oleh Kepolisian Federal Australia 15 menit yang lalu. Mendengar rekeningnya dibekukan, Dewi membelalakan mata, menjerit histeris, lalu pingsan dan jatuh terkulai di lantai. Reza dan Rina panik menghampirinya. Wajah mereka pucat pasi. Tangan dan kaki gemetar tak bisa berkata-kata. Bu Hartati terkulai di kursi, memegangi dadanya dan terengah-engah, tak punya tenaga lagi untuk memaki atau membela putra kesayangannya. Mimpi untuk menetap di negeri orang, hidup mewah dan nyaman, seketika hancur berkeping-keping, digantikan oleh bayang-bayang kebangkrutan dan penjara. Perwira Smith memukul meja dengan keras, memberikan perintah tegas. Saya menyatakan seluruh visa ke-6 orang ini dicabut dengan segera. Seluruh uang tunai disita sebagai barang bukti untuk penyelidikan. Kalian akan ditempatkan di area penahanan. Penerbangan paling awal akan mendeportasi kalian langsung ke Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia. Pihak kepolisian Indonesia telah diberitahu dan akan menyambut kalian di pintu pesawat. Mendengar dua kata deportasi, Baskara hancur total. Dia menundukkan kepala ke lantai keramik yang dingin, menangis meraung-raung seperti binatang yang terpojok. Tangisan penyesalan yang terlambat, penuh dengan rasa malu, hina, dan putus asa. Aku, di ruang pengawasan, menatap layar beberapa detik lagi, lalu berbalik dan melangkah pergi. Agung berjalan di sampingku, tersenyum dan menepuk bahu. Pukulan telak yang luar biasa, Kirana. Mereka sudah merasakan buah pahitnya bahkan sebelum benar-benar menginjakkan kaki di sini. Sekarang rencanamu apa? Aku mengangkat kepala, menarik napas panjang, mendorong pintu ruang pengawasan dan melangkah keluar ke koridor yang terang benderang. Aku harus memesan penerbangan paling awal kembali ke Jakarta. Pertarungan hukum yang sebenarnya di Indonesia baru saja dimulai. Dan aku harus pulang untuk menyiapkan hadiah penyambutan saat mereka mendarat. Penerbangan bernomor GA717 dari Melbourne mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 2 siang. Berbeda dengan sikap angkuh dan pongah saat mendorong troli di belahan bumi lain tadi pagi, kini Baskara dan keluarganya keluar dari Garbarata seperti hantu-hantu yang linglung dan tak berjiwa. Aku berdiri di samping seorang perwira polisi di area imigrasi, melipat tangan menatap ke-6 orang itu diseret keluar oleh petugas keamanan bandara. Baskara menunduk dalam-dalam, rambutnya yang tadi pagi klimis kini lepek dan acak-acakan. Si selingkuhan, Dewi, berjalan di sampingnya dengan riasan luntur, matanya bengkak karena menangis selama belasan jam di pesawat. Bu Hartati dan Pak Tirtayasa berjalan terseok-seok, sementara Reza dan Rina berjalan di barisan paling belakang, tak berani mengangkat wajah. Begitu melewati pos pemeriksaan, 3 petugas berseragam polisi langsung maju. Komandan tim mengangkat selembar surat perintah dengan suara lantang yang menggema di seluruh aula kedatangan. Baskara, Anda ditangkap. Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan ini menetapkan Anda sebagai tersangka dan melakukan penahanan atas tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan surat, serta dokumen negara. Bunyi borgol yang dingin berbunyi klik di pergelangan tangan Baskara. Dia tersentak, mengangkat wajah, dan matanya yang merah bertemu dengan tatapan tajamku yang berdiri tak jauh darinya. Kirana, kau sekejam ini? Kau ingin membunuhku? Teriak Baskara, mencoba memberontak tetapi ditahan erat oleh 2 petugas. Aku melangkah maju. Berhenti tepat 3 langkah di hadapannya, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kematianmu kau gali sendiri. Saat kau memalsukan tanda tanganku untuk menjual vilaku senilai 35 miliar, menggadaikan sertifikat tanah orang tuaku demi 2 miliar, apa kau memikirkan kehidupanku? Pakai borgolmu, itu harga termurah yang harus kau bayar. Melihat putranya diborgol dan digiring pergi, Bu Hartati berguling-guling di lantai bandara. Dia memukul-mukul dadanya, menunjuk ke arahku sambil berteriak histeris. Langit tidak punya mata, menantu iblis ini menjebak anakku. Baskara, kenapa kau begitu bodoh? Nak, perempuan jahat ini akan kena karmanya. Pak Tirtayasa menunjuk lurus ke wajahku dengan tongkatnya, mendesis. Kau tidak memberi kami jalan hidup, maka kau juga jangan harap bisa hidup tenang. Aku mati jadi hantu pun tidak akan pernah memaafkanmu. Aku menatap dingin kedua mertuaku, orang-orang yang pernah kulayani dengan sepenuh hati selama 10 tahun tanpa keluhan. Karma sudah datang, ayah, ibu. Sayangnya,
Karma itu menimpa putra kalian, bukan aku. Sebaiknya kalian pulang dan siapkan mental. Polisi akan sering memanggil kalian untuk diperiksa sebagai tersangka yang turut serta menyembunyikan aset hasil kejahatan. Dan sertifikat tanah orang tuaku akan kuambil kembali tanpa kurang 1 sen pun. Petugas memberi isyarat agar Baskara dan yang lainnya segera dibawa ke mobil tahanan. Dewi menangis terseduh-seduh, memegangi lengan Reza. Mas Reza, lakukan sesuatu, aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak tahu apa-apa. Reza mengibaskan tangannya, memberiku tatapan benci sekilas, lalu mundur. Sifat tak tahu malu keluarga ini sudah biasa bagiku, tapi aku tak menyangka mereka bisa serendah ini. Aku meninggalkan bandara dan kembali ke apartemen sewaan kecil yang baru saja kusewa di Jakarta Selatan. Baru saja selesai menyeduh secangkir teh panas untuk menenangkan sarafku yang tegang, ponselku mulai bergetar hebat. Puluhan notifikasi dari Facebook bermunculan. Maya, si agen properti, menelepon dengan suara panik. Bu Kirana, cepat lihat internet Bu. Si Reza, adik ipar ibu, baru saja mengunggah postingan menyerang ibu di beberapa grup Facebook besar. Warganet sedang menghujat ibu habis-habisan. Aku mengerutkan kening, membuka aplikasi Facebook. Tepat di bagian atas beranda, postingan Reza terpampang di sebuah grup dengan lebih dari 1 juta anggota. Judulnya ditulis dengan huruf kapital merah, sensasional dan murahan. Wajah asli sang ratu agribisnis. Paksa suami ke jurang kehancuran, usir mertua, dan rekayasa skenario rampas harta. Di bawah judul itu, ada sebuah surat terbuka yang panjang dan penuh drama, menampilkan diri sebagai korban yang tak bersalah. Reza mengarang cerita bahwa aku adalah seorang penggila kerja yang berselingkuh dengan rekan bisnis, sehingga ingin bercerai untuk menguasai seluruh harta. Dia menulis bahwa Baskara, karena terlalu mencintai istrinya dan ingin mempertahankan rumah tangga, terpaksa menelan kepahitan, membawa uang untuk berinvestasi demi menyelamatkan pernikahan, namun sialnya merugi. Dia bahkan memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa penjualan rumah itu sudah atas persetujuanku. Tetapi ketika melihat keluarga suaminya pergi ke Australia mencari peluang baru, aku berbalik arah, menjebak dan memfitnah Baskara telah memalsukan dokumen untuk menjebloskan kakaknya ke penjara. Dia bercerita tentang orang tuanya yang sudah tua renta diusir dari rumah tanpa belas kasihan. Menyertai postingan itu adalah foto Bu Hartati yang sedang menangis terseduh-seduh di bandara sore tadi, tampak sangat menyedihkan. Hanya dalam waktu 2 jam, postingan itu telah mendapatkan lebih dari 30.000 suka dan ribuan kali dibagikan. Aku menggulir ke bagian komentar. Rentetan kata-kata kasar dan hujatan dari warganet menghantamku. Perempuan iblis, tega banget sama suami. Suami istri kalau sudah habis cinta kan masih ada baiknya. Kenapa harus dijebak sampai masuk penjara? Kaya tapi mental miskin. Mertua begitu kok diusir, orang kaya gini bisnisnya mana berkah? Boikot produk agribisnisnya. Perempuan hebat tapi licik begini, pantas diceraikan. Kasihan suaminya. Baik dan sabar malah dijebak terang-terangan. Sungguh ironis orang baik malah difitnah. Bahkan ada yang ekstrem, berhasil menemukan akun pribadiku, dan mengirim pesan berisi kutukan dan ancaman. Klien dan mitra bisnis mulai menelepon dan mengirim pesan bertubi-tubi. Rantai pasok agribisnisku tiba-tiba terseret ke dalam krisis citra yang datang entah dari mana. Aku duduk diam di sofa murah, tanganku mencengkeram ponsel begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Langkah Reza ini memang hina dan licik, tetapi tepat sasaran, mengenai psikologi massa di luar sana. Orang-orang yang suka sensasi dan bersimpati pada pihak lemah yang berpura-pura, tanpa peduli pada kebenaran. Rasa sesak mencekik leherku, tetapi kobaran amarah langsung membara, membakar habis semua kelelahanku. Mereka pikir satu postingan murahan bisa menjatuhkan Kirana ini, mereka pikir tekanan publik bisa membersihkan dosa mereka yang setinggi langit. Aku tersenyum sinis, senyum dingin dan kejam. Reza, tadinya aku berniat membiarkanmu dan Rina, dan hanya fokus pada Baskara. Tapi jika kau ingin bermain kotor dengan media, menggunakan mulut orang banyak untuk melawanku, maka akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan kebenaran. Akan kutelanjangi wajah seluruh keluargamu di depan mata dunia. Aku melempar ponsel ke samping dan meraih laptop. Jariku menari cepat di atas keyboard, menyusun siaran pers singkat untuk para mitra. Pada saat yang sama, aku membuka aplikasi catatan, mendaftar semua bukti. Rekening koran, foto, dan rekaman video dari kamera tersembunyi yang telah kusimpan dengan hati-hati. Pengumuman di bandara Melbourne hanyalah babak pembuka. Mulut dunia bisa jadi kejam, tetapi kebenaran adalah senjata paling ampuh. Besok, di media sosial ini, aku akan mengadakan sesi klarifikasi langsung untuk membersihkan semua lumpur yang baru saja mereka lemparkan ke wajahku. Aku akan mengeluarkan semuanya, tanpa ampun sedikit pun. Pukul 8 malam keesokan harinya,
Aku duduk di depan meja kerja di kantor, dengan hati-hati menyesuaikan sudut kamera ponsel di tripod, lalu menyalakan fitur siaran langsung di halaman Facebook pribadiku dan juga di grup tempat Reza memposting kemarin. Jumlah penonton meroket tajam, dari 1.000, 5.000, lalu melesat ke lebih dari 30.000 orang hanya dalam 5 menit. Efek bola salju dari postingan fitnah Reza telah menjadikanku pusat perhatian seantero jagat maya. Malam ini, aku mengenakan kemeja sutra putih, rambut disanggul rapi, wajah dirias tipis namun memancarkan ketenangan yang dingin. Di atas meja, di depan kamera, ada setumpuk tebal dokumen dan sebuah flash disk. Selamat malam semuanya, aku memulai. Suaraku stabil tanpa getaran sedikit pun. Saya Kirana, Direktur Rantai Pasok Agribisnis, dan juga perempuan jahat berhati iblis yang sedang dihujat oleh seluruh media sosial selama 24 jam terakhir, menurut cerita adik ipar saya, Reza. Aku menatap lurus ke kamera, mataku tak berkedip. Reza, aku tahu kau dan orang tuamu sedang menonton siaran ini. Tadinya aku ingin menyisakan sedikit harga diri untuk keluargamu, setidaknya demi menghargai 10 tahun kita saling memanggil keluarga. Tapi jika kau lebih suka menggunakan lidah dunia untuk memutarbalikkan fakta dan melemparkan lumpur ke wajahku, maka hari ini akan kuturuti kemauanmu. Kita bicara pakai bukti, ya, bukan dengan cerita sedih yang dibuat-buat. Aku mengambil tumpukan dokumen dan membantingnya ke meja. Suara brak terdengar kering melalui mikrofon. Ini adalah salinan rekening koran saya selama 10 tahun menjadi menantu. 10 tahun, tidak kurang 1 bulan pun. Aku menarik lembar pertama, menunjukkannya ke kamera, melingkari angka-angka dengan spidol merah. Reza, kau bilang aku mengusir orang tuamu. Bulan Oktober tahun lalu, saat ayah Tirtayasa harus menjalani operasi jantung dan pemasangan ring darurat di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, siapa yang menandatangani surat jaminan biaya dan mentransfer 350 juta rupiah untuk pembayarannya? Kirana ini. Gaji kakakmu yang 15 juta sebulan itu, cukup untuk membayar biaya rawat inapnya. Aku melempar kertas itu, tersenyum sinis, dan menarik lembar lainnya. Bulan April 2 tahun lalu, Rina menikah. Keluargamu mengeluh miskin, menangis takut diremehkan oleh pihak besan. Siapa yang mengeluarkan 400 juta rupiah untuk membeli perabotan, membelikan motor matic, dan mengurus seserahan agar adik iparku bisa menikah dengan terhormat? Itu juga ditransfer dari rekening Kirana ini. Aku mengertakkan gigi, menunjuk lurus ke layar seolah menunjuk langsung ke wajah Reza yang bersembunyi di balik ponselnya. Dan kau, Reza, kau menulis di internet bahwa aku menekan suamiku hingga ke jurang kehancuran dan membenci keluargamu. Apa kau ingat awal tahun ini kau terlilit utang judi bola sebesar 1 miliar rupiah? Para preman datang membawa golok ke depan gerbang villa kita. Kakakmu ketakutan bersembunyi di bawah tempat tidur. Orang tuamu menangis memohon padaku untuk menyelamatkanmu. Siapa yang maju bernegosiasi, menguras habis tabungan darurat bisnis untuk membayar utang dan menyelamatkan nyawamu? Aku. Di mana letak kejahatanku? Apa salahku pada keluarga ini? Bagian komentar mulai bergejolak. Orang-orang yang beberapa menit lalu ikut menghujatku kini mulai terdiam, beralih menjadi bingung dan terus meminta penjelasan lebih lanjut. Aku menghela napas, mencolokkan flash disk ke laptop, menghubungkan layarnya langsung ke siaran langsung. Kau bilang kakakmu terpaksa membawa uang untuk investasi yang merugi demi menyelamatkan keluarga, lalu bersepakat menjual rumah denganku. Bagus. Mari kita lihat bersama bagaimana kerasnya kakakmu berinvestasi. Aku mengklik mouse. Rekaman video dari kamera tersembunyi di kamar tidurku muncul dengan jelas. Pemandangan ranjang putih yang familiar. Baskara sedang memeluk Dewi, keduanya berguling-guling mesra di atas ranjangku. Suara Baskara di video itu terdengar licik dan hina. Tenang saja, sayang. Si Kirana itu bodoh, kerjanya cuma di luar kota terus. Aku sudah atur orang di kantor notaris, sewa perempuan yang mirip dia untuk cap jempol surat kuasa. Beres. Begitu rumah ini laku 35 miliar, kita gadaikan juga sertifikat tanah orang tuanya di kampung dapat 2 miliar lagi. Lalu seluruh keluarga kita pindah ke Australia hidup seperti raja. Begitu dia pulang, yang tersisa cuma rumah kosong. Biar dia nangis darah. Dewi menjawab dengan manja. Terus orang tuamu mau ikut? Nanti kalau Bu Hartati tahu, malah ribut gimana? Baskara tertawa terbahak-bahak, menepuk pantat Dewi. Halah, ibuku sudah benci dia dari dulu. Mentang-mentang bisa cari uang, gayanya sok menggurui. Ibuku yang melindungiku saat aku membawamu ke sini. Kemarin dia bahkan menyuruhku mengambil semua perhiasannya. Kau suka kalung mutiaranya? Biar kuambilkan untukmu. Video berhenti. Aku kembali menatap layar. Suasana hening mencekam. Hanya terdengar napas tertahanku yang menahan rasa jijik yang meluap-luap. Semuanya sudah dengar. Investasi merugi? Tekanan keluarga? Tidak.
Itu adalah konspirasi penipuan dan perampasan aset yang terorganisir. Dengan dukungan dan keterlibatan dari seluruh keluarga yang telah kuhidupi dengan keringat dan air mataku selama 10 tahun. Mereka memalsukan dokumen untuk menjual rumahku, menggadaikan sertifikat tanah orang tuaku ke rentenir untuk mendorong keluargaku ke jurang kehancuran, lalu melarikan uangnya ke Australia bersama selingkuhan ini. Aku mengetukkan jari ke meja, suaraku tegas dan mantap. Kemarin sore, Baskara dan seluruh keluarganya telah dicabut visanya oleh pabean Australia, seluruh uang tunai hasil kejahatan disita, dan mereka dideportasi langsung ke Soekarno-Hatta. Saat ini, Baskara telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di kantor polisi. Itulah kebenarannya. Bagian komentar meledak seperti gunung berapi. Puluhan ribu komentar mengalir begitu cepat hingga mata tak sanggup membaca. Opini publik berbalik 180 derajat. Ya Tuhan, iblis berwujud manusia. Suami macam apa, benalu, sudah numpang hidup malah merampok. Adik iparnya tidak tahu malu. Sudah dibayari utang judi masih berani fitnah di internet. Seret semua keluarganya ke penjara. Mbak Kirana kuat banget. Harus dihukum seberat-beratnya keluarga parasit ini. Pantas saja, memelihara ular di dalam rumah. Maaf ya Mbak Kirana. Tadi sore saya sempat ikut menghujat. Aku menatap lurus ke kamera untuk terakhir kalinya. Tatapanku sedingin es. Reza, Ayah Tirtayasa, Ibu Hartati. Pelajaran hari ini adalah, jangan pernah memojokkan seorang wanita yang membangun kerajaannya dari nol dengan tangannya sendiri. Kalian pikir dengan bermain sebagai korban di internet aku akan takut dan mencabut laporanku? Tidak akan. Apa yang kuungkap hari ini hanyalah puncak gunung es. Hukum akan menangani kalian satu persatu atas keterlibatan kalian. Rasa malu ini, nikmatilah sendiri. Aku menekan tombol untuk mengakhiri siaran langsung. Layar ponsel menjadi gelap. Aku bersandar di kursi, menghela napas lega. Kurang dari 10 menit kemudian, postingan Reza di grup Facebook telah lenyap tanpa jejak. Mungkin dia panik dan menonaktifkan akunnya setelah diserbu ribuan orang. Ponselku berdering terus-menerus. Maya mengirim pesan bahwa warganet sedang membuat grup-grup untuk memboikot dan melacak keberadaan keluarga mertuaku untuk meneror mereka. Rasa malu dan hina kini resmi menimpa mereka. Senjata yang ingin mereka gunakan untuk menjatuhkanku, kini berbalik menusuk wajah munafik mereka. Pertarungan media ini, aku menang telak. Seminggu setelah siaran langsung yang menggemparkan itu, opini publik sepenuhnya berpihak padaku. Keluarga Baskara harus merasakan boikot sosial yang mengerikan. Reza dipecat dari pekerjaannya, Rina harus menonaktifkan semua media sosialnya. Pak Tirtayasa dan Bu Hartati mengurung diri, tak berani keluar dari kontrakan petak mereka karena takut dicemooh tetangga. Pagi ini, aku menerima telepon dari penyidik yang menangani kasusku. Ibu Kirana, Baskara di dalam tahanan terus meminta untuk bertemu dengan ibu. Dia sudah mogok makan 2 hari, katanya jika ibu tidak datang, dia tidak akan menandatangani berita acara pemeriksaan apapun. Aku tersenyum sinis, meletakkan pulpen setelah menandatangani tumpukan berkas di meja. Baik, sore ini saya akan ke sana. Pukul 2 siang di ruang kunjungan Lapas Cipinang, aku duduk melipat tangan di depan meja besi yang dingin. Cahaya lampu neon pucat menyinari ruangan. Pintu besi yang berat terbuka. Suara rantai bergemerincing di sepanjang koridor. 2 petugas membawa Baskara masuk. Baru seminggu berlalu, tetapi penampilannya sudah sangat mengenaskan. Tidak ada lagi setelan necis atau rambut klimis seperti di Bandara Melbourne. Baskara mengenakan seragam tahanan bergaris biru putih yang kebesaran. Kepalanya dicukur pelontos. Matanya cekung dan menghitam, janggut dan kumisnya tumbuh tipis. Melihatku, langkahnya terhenti. Matanya yang merah memancarkan perasaan campur aduk, takut, benci, sekaligus memohon. Dia duduk di kursi di seberangku, kedua tangannya yang diborgol diletakkan di atas meja. Petugas mundur dan berdiri di dekat pintu. Kau kurusan, kata Baskara dengan suara serak, memecah keheningan. Dia mencoba tersenyum, senyum yang begitu dipaksakan hingga membuatku mual. Aku menatapnya dingin. Langsung saja ke intinya. Aku tidak punya waktu untuk bernostalgia dengan seorang kriminal. Kau memanggilku ke sini untuk apa? Senyum di wajah Baskara lenyap. Dia menunduk menatap borgol di tangannya, lalu tiba-tiba mengangkat wajah, berbisik dengan nada mengancam. Kirana, kau sudah merasa menang, kau sudah mendorong seluruh keluargaku ke jurang, mempermalukan kami di internet, kau puas sekarang. Tapi jangan lupa, 10 tahun menjadi suamimu, aku tahu semua rahasia kotor bisnismu. Aku mengangkat alis. Oh ya, rahasia apa? Coba ceritakan. Baskara tersenyum licik, merasa punya kartu AS. Kiriman buah impor dari perbatasan bulan Oktober tahun lalu, kau belum membayar pajak impornya tapi sudah kau edarkan ke toko-toko.
Aku sudah menyalin semua faktur dan dokumen internalnya ke sebuah flash disk dan menitipkannya pada sahabatku. Jika kau tidak segera mencabut laporan, meminta keringanan hukuman untukku, dan memberiku 10 miliar rupiah untuk memulai hidup baru, aku akan menyuruh temanku menyerahkan flash disk itu ke Dinas Perdagangan. Saat itu, bisnismu hancur, dan kau juga akan masuk penjara bersamaku. Jadi ini kartu truf yang ingin dia gunakan untuk mengancamku. Pria malas dan parasit ini, bahkan saat sudah tertangkap pun masih berpikir picik. Dia pikir aku mudah diancam seperti perempuan lemah lainnya. Aku tidak bisa menahan tawa. Tawa yang renyah namun tajam menggema di antara 4 dinding penjara. Kau tertawa. Kau pikir aku bercanda. Baskara memukul meja dengan keras. Suara borgol beradu dengan besi. Aku berhenti tertawa, mencondongkan tubuh ke depan, menatap lurus ke matanya yang mulai goyah. Baskara, kau ini benar-benar katak dalam tempurung. Kiriman bulan Oktober tahun lalu, itu memang bermasalah karena kesalahan dokumen dari pihak pemasok, dan aku sendiri yang secara proaktif membawa seluruh berkasnya ke kantor Bea Cukai dan Dinas Perdagangan untuk melapor. Aku sudah membayar denda administratif 500 juta rupiah, dan memusnahkan seluruh kiriman itu di depan petugas. Berita acara pemusnahannya bahkan kubingkai dan kupajang di kantor untuk jadi pengingat karyawan. Kau mau menggunakan flash disk sampah itu untuk memeras aku? Wajah Baskara pucat pasi. Mulutnya ternganga, bibirnya gemetar tak bisa berkata-kata. Lapisan ancaman terakhirnya telah kubongkar dan kupatahkan tanpa ampun. Dia terhuyung dari kursinya, nyaris jatuh jika tidak ditahan borgol. Tidak mungkin, gumamnya. Aku membuka tas tanganku, mengeluarkan sebuah amplop coklat, dan melemparkannya ke atas meja. Ancamanmu sudah selesai. Sekarang giliranku memberimu hadiah. Baskara dengan gemetar menarik amplop itu. Dia membukanya dengan canggung, mengeluarkan setumpuk dokumen dari rumah sakit bersalin. Aku berbicara perlahan, suaraku tenang seperti sedang mendongeng, tetapi penuh duri. Di surat yang kau tinggalkan, kau bilang kau pergi mencari kehidupan baru di mana kau bisa menjadi pria sejati, kan? Kau bangga karena berhasil menggait selingkuhan muda, bangga karena Dewi memberimu kabar bahwa dia mengandung anak laki-laki penerus keluarga besarmu. Makanya kau nekat merampas uangku untuk membelikannya tiket ke Australia. Baskara mengangkat wajah, matanya bingung menatap hasil USG di tangannya. Bagaimana kau tahu dia hamil? Ya, dia mengandung darah dagingku. Kau tidak bisa memberiku anak laki-laki. Kau sibuk kerja. Tentu saja aku harus mencari orang lain untuk memberiku keturunan. Dia mencoba mempertahankan sisa harga dirinya yang compang-camping. Lihat baik-baik tanggal di hasil USG itu, kataku sambil mengetukkan jari ke meja. Usia kehamilannya tepat 9 minggu 4 hari. Artinya, pembuahan terjadi sekitar pertengahan Februari tahun ini. Dahi Baskara mulai dibanjiri keringat. Aku menambahkan pukulan telak terakhir. Coba kau ingat, pertengahan Februari kau ada di mana? Kau operasi usus buntu di RS Cipto Mangunkusumo. Setelah itu kau di rumah, minum antibiotik dosis tinggi, dan dilarang berhubungan badan selama 1,5 bulan. Bagaimana mungkin kau bisa menghamilinya di waktu itu? Mata Baskara terbelalak, seolah mau keluar dari rongganya. Dia membolak-balik kertas hingga lembar terakhir, sebuah hasil tes DNA non-invasif. Minggu lalu saat Dewi pingsan karena rekeningnya dibekukan, dia pergi memeriksa kehamilan. Aku membayar sejumlah uang untuk mendapatkan sampel rambut dari seorang preman penagih utang di daerah Tanah Abang, yang juga merupakan pacar lama yang selama ini tinggal bersama Dewi, untuk dibandingkan dengan sampel dari janinnya. Aku berdiri, mencondongkan tubuh ke wajahnya, mengucapkan setiap kata dengan tajam. Hasilnya 99% cocok. Baskara, kau membuang istri yang setia selama 10 tahun. Menjebloskan orang tuamu ke penjara. Membawa 35 miliar untuk diserahkan pada seorang pelacur. Dan pada akhirnya kau hanya menjadi bapak dari anak orang lain. Tanduk di kepalamu sudah cukup tinggi untuk menembus langit-langit penjara ini, pria sejati. Tidak mungkin. Kau pembohong. Baskara meledak. Dia melempar dokumen-dokumen itu ke udara. Kertas-kertas hasil tes beterbangan dan jatuh di lantai yang dingin. Dia berteriak gila, memukul-mukul kepalanya sendiri dengan tangan yang diborgol. Jeritannya serak, bercampur dengan keputusasaan, rasa malu, dan kepahitan yang tak terhingga. Seorang penipu ulung, akhirnya ditipu dengan telak oleh selingkuhannya sendiri. Kau bohong. Kau menjebakku, kan? Dewi tidak mungkin melakukan ini padaku. Itu uangku. Itu anakku. Dia berlutut di lantai, air mata dan ingus bercampur, membenturkan kepalanya ke kaki meja. Petugas bergegas masuk dan menariknya berdiri. Tahanan Baskara, jaga ketertiban. Aku merapikan bajuku, mengambil tasku,
menatap pria yang pernah menjadi suamiku itu, sedang meronta-ronta seperti cacing kepanasan. Di dalam hatiku, tidak ada lagi kemarahan, hanya perasaan puas yang luar biasa. Permainan psikologis ini, aku telah mendaratkan pukulan mematikan. Selama sisa hidupnya di balik jeruji besi, dia akan menggerogoti rasa malu ini setiap hari. Selamat tinggal, pria sejati. Nikmati hukumanmu. Aku berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan jeritan gilanya yang menggema di sepanjang koridor penjara yang suram. Keluar dari gerbang lapas Cipinang, aku mencegat taksi dan langsung kembali ke kantor. Baru saja turun dari mobil, sesosok tubuh lunglai berlari dari sudut jalan, menarik ujung bajuku. Itu Dewi. Tidak ada lagi penampilan genit dan angkuh seperti di bandara Melbourne. Wajahnya bengkak dan lebam, sudut bibirnya berdarah, gaun mahalnya kotor dan kusut. Dia berlutut di trotoar, menangis memohon. Mbak Kirana, saya mohon, tolong saya. Pacarku tahu rekeningku dibekukan polisi, dia memukuliku habis-habisan lalu mengusirku dari rumah. Saya tidak punya uang sepeser pun, tolong beri saya jalan hidup. Saya akan bocorkan satu rahasia besar Baskara. Aku dengan dingin menarik bajuku dari genggamannya. Kau pikir orang sepertimu punya rahasia apa yang berharga untuk ditukar denganku? Dewi mendongak dengan mata panik. Bernilai 10 miliar rupiah. Mas Baskara tidak hanya menipu Mbak untuk menghidupi keluarganya dan saya. Dia diam-diam mengambil 10 miliar dari uang hasil jual rumah dan membelikan sebuah rumah di Bali untuk selingkuhan keduanya yang bernama Cynthia. Dia bilang setelah urusan di Australia beres, dia akan mencari cara membawa perempuan itu ke sana. Mbak, saya ditipu, Mbak juga ditipu. Saya bersumpah semua yang saya katakan benar. Sudut bibirku tersenyum dingin. 10 miliar rupiah. Sebuah rumah di Bali. Baskara memang pria serakah yang bodoh, merampok uang istri untuk membiayai bukan hanya satu, tapi 2 selingkuhan. Pak Budi, aku menelepon pengacaraku. Siapkan berkas, kita terbang ke Bali sore ini juga. Pukul 6 sore. Aku dan Pak Budi berdiri di depan sebuah rumah 3 lantai yang megah di jalan utama kawasan Seminyak, Bali. Pintu dibuka oleh seorang gadis yang sangat muda. Mungkin baru berusia 22 tahun, mengenakan gaun tidur sutra tipis. Dia menatap kami dengan curiga dan angkuh. Cari siapa ya? Tahu nggak, neken bel jam segini itu nggak sopan? Aku melangkah masuk, mendorongnya ke samping. Kau Cynthia, kan? Aku Kirana, istri sah Baskara. Mendengar nama Baskara, wajah Cynthia berubah, tetapi dia cepat-cepat memasang tampang galak. Oh, jadi ini si istri tua di rumah? Mas Baskara lagi proses cerai sama kamu. Rumah ini dia beli untukku, surat-suratnya atas namaku. Kalau mau melabrak, salah tempat. Hati-hati saya lapor polisi karena masuk tanpa izin. Aku tidak mau berdebat dengan anak inggusan. Aku duduk di sofa dan memberi isyarat pada Pak Budi. Pengacaraku mengeluarkan setumpuk dokumen. Nona Cynthia, rumah ini senilai 10 miliar rupiah. Uang yang digunakan Baskara untuk membeli rumah ini berasal langsung dari uang hasil kejahatan penipuan sebesar 35 miliar. Saat ini, Baskara sudah ditahan. Tindak pidana menikmati aset hasil kejahatan bisa dihukum 10-15 tahun penjara, kata Pak Budi dengan suara datar. Saya sudah mengajukan permohonan penyitaan aset darurat. Besok pagi surat perintah sita akan datang. Anda punya 2 pilihan. 1. Secara sukarela menandatangani surat pengalihan aset untuk mengembalikannya pada klien saya. Anda akan dipertimbangkan untuk bebas dari tuntutan pidana. 2. Keras kepala. Dan besok polisi akan datang memborgol Anda. Baskara sudah di penjara, dia tidak bisa menolongmu. Tanda tangan, atau masuk bui. Pilih cepat, saya tidak punya banyak waktu. Wajah angkuh Cynthia pucat pasi. Dia gemetar dan berlutut, buru-buru mengambil pulpen dari Pak Budi dan menandatangani surat kuasa, berjanji akan pindah dari rumah itu malam ini juga. Setelah membereskan Cynthia, aku terbang kembali ke Jakarta keesokan paginya untuk membersihkan sampah terakhir. Aku pergi bersama 2 orang dari perusahaan penagih utang, langsung menuju sebuah kontrakan kumuh di gang sempit di daerah Cengkareng. Disinilah keluarga Pak Tirtayasa dan Bu Hartati tinggal setelah diusir oleh warga dari tempat tinggal lama mereka. Aku mendorong pintu triplek yang reyot. Ruangan seluas 15 meter persegi itu panas seperti oven. Pak Tirtayasa terbaring mengerang di atas tikar. Bu Hartati duduk di lantai, mengipas-ngipas. Reza dan Rina sedang menyantap bubur encer. Melihatku masuk bersama 2 pria berbadan tegap, mereka semua terlonyak ketakutan. Mbak mau apa lagi ke sini? Reza tergagap. Aku melempar surat utang ke atas meja plastik. Reza, awal tahun aku mengeluarkan 1 miliar untuk menyelamatkanmu dari preman. Surat utang ini kau tanda tangani sendiri, janji 6 bulan lunas. Hari ini sudah jatuh tempo. Mobil Mazda yang atas namamu itu,
Aku minta mereka sita sekarang untuk membayar utang. Kuncinya mana? Reza hendak melawan, tetapi dua pria di belakangku memberinya tatapan tajam. Dia pun dengan takut melemparkan kunci mobil ke meja. Aku menoleh ke Rina. Rina, 400 juta yang kuberikan sebagai maharmu. Waktu itu aku bilang kupinjamkan untuk kau buka tabungan. Kau ikut-ikutan kakakmu menghinaku di internet. Baiklah, besok aku akan ajukan gugatan perdata untuk menagihnya, sekaligus membekukan rekeningmu dan suamimu. Kembalikan semua uangku. Bu Hartati menangis meraung, merangkak dan memeluk kakiku. Kirana, nak, ibu mohon. Baskara sudah ditangkap, sekarang kau ambil semua mobil dan uang, lalu adik-adiknya mau hidup bagaimana? Orang tua sudah renta begini mau makan apa? Aku mengangkat kakiku dari pelukannya. Saat ibu ikut-ikutan anak ibu merampok 35 miliar dariku, menggadaikan sertifikat tanah orang tuaku. Apa ibu berpikir keluargaku mau hidup bagaimana? Apa ibu berpikir aku mau makan apa? Ini namanya hukum tabur tuai. 10 tahun aku menafkahi keluarga benalu ini, sekarang saatnya kalian bekerja untuk mencari sesuap nasi. Aku berbalik dan melangkah keluar dari kontrakan pengap itu, meninggalkan tangisan putus asa mereka. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada rumah, tidak ada uang, tidak ada harga diri. Mereka akan merasakan kemiskinan dan kehinaan hingga sisa hidup mereka. Mobil melaju membawaku pergi. Di tanganku ada seluruh surat aset yang telah berhasil kuambil kembali, tanpa kurang sepeser pun. Kirana ini tidak pernah menjadi wanita yang mudah ditindas. 6 bulan kemudian, sidang putusan kasus Baskara digelar pada suatu pagi di bulan Desember. Aku duduk di barisan depan, punggungku tegak. Aku menatap Baskara yang berdiri lesu di kursi pesakitan. Dia kurus kering, rambutnya tumbuh tipis, punggungnya bungkuk. Tidak ada satupun anggota keluarganya yang hadir. Mereka terlalu malu, dan mungkin terlalu sibuk mencari nafkah sebagai tukang ojek atau pedagang asongan. Suara hakim ketua terdengar tegas. Terdakwa Baskara, dengan tindakan menyewa orang untuk memalsukan surat kuasa dan menjual aset sah milik istrinya senilai 35 miliar rupiah, serta menggadaikan sertifikat tanah secara ilegal untuk mendapatkan 2 miliar rupiah, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, dan menunjukkan pengabaian terhadap hukum serta moral keluarga. Pengadilan dengan ini menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada terdakwa. Palu diketuk. Baskara berlutut, menangis tersedu-sedu. Saat polisi menggiringnya pergi, dia menoleh ke arahku. Kirana, aku minta maaf. Aku menyesal. Di kehidupan selanjutnya, aku akan jadi kerbau untuk menebus dosaku padamu. Aku berdiri dengan tenang, merapikan blazerku. Permintaan maafnya kini begitu murah dan tidak ada artinya. 12 tahun penjara adalah harga yang sangat adil untuk 10 tahun masa mudaku, yang terbuang sia-sia. Keluar dari gedung pengadilan, aku menghirup udara pagi yang segar. Ponselku berdering. Itu Maya. Bu Kirana. Kabar gembira. Villa di Pondok Indah laku dilelang. Harga akhirnya 40 miliar rupiah, Bu. Lebih tinggi 5 miliar dari harga awal. Yang beli Ibu Lani, di Rut supermarket itu. Beliau bilang sangat mengagumi ketegaran ibu dan yakin rumah yang pernah ditinggali wanita hebat seperti ibu pasti membawa hoki. Aku tertawa lepas. Tawa yang renyah dan penuh kebebasan. 40 miliar rupiah. Aku tidak pernah mau kembali ke tempat yang penuh kenangan kotor itu. Uang ini lebih dari cukup untuk mengembangkan bisnisku 2 kali lipat tahun depan. Bagus sekali Maya. Tolong urus semua surat-suratnya ya. Sore ini aku mau pulang kampung. Aku menutup telepon, menginjak gas. Mobil melaju kencang menuju kampung halamanku yang damai. Sertifikat tanah orang tuaku yang telah kutebus dari rentenir, tersimpan aman di laci dashboard. Ditambah uang 10 miliar dari rumah di Bali, hasil sita mobil Reza, dan tagihan 400 juta dari Rina, aku telah menyapu bersih semua milikku. 3 jam kemudian, mobil memasuki jalan tanah yang familiar. Begitu mobil berhenti, pintu rumah terbuka dan sesosok mungil bergaun bunga berlari keluar. Bunda Kirana. Bunda pulang. Aku bergegas merentangkan tangan, memeluk tubuh kecil yang wangi sinar matahari itu, mengangkatnya tinggi-tinggi. Bintang, sayangku. Bunda kangen sekali. Aku menciumi pipi gembilnya, mataku berkaca-kaca. Ya, Bintang adalah putri kandungku. Usianya kini 10 tahun. Sebuah kebenaran yang tidak pernah diketahui Baskara dan keluarga liciknya. 10 tahun lalu, setelah ayah biologisnya meninggalkanku, aku menitipkan Bintang pada orang tuaku di kampung, lalu pergi ke Jakarta untuk bekerja. Aku bertemu Baskara, dan berpikir untuk memberinya keluarga yang utuh. Tapi setelah melihat sifat asli keluarga mereka, aku sadar dan memutuskan untuk menyembunyikan keberadaan putriku. Aku menikahi Baskara hanya sebagai tameng,
dan menggunakan uangku untuk membeli kedamaian dari keluarga mertua. Aku berencana membawa Bintang ke Jakarta jika mereka tulus padaku. Tapi ternyata keputusanku untuk melindunginya di kampung adalah langkah paling cerdas dalam hidupku. Orang tuaku keluar dari dapur, tersenyum hangat. Ayo masuk, nak. Ayah sudah sembeli ayam, masak opor kesukaanmu. Makan malam itu terasa begitu damai. Tidak ada lagi rengekan Rina yang minta dibelikan tas mahal, tidak ada lagi tatapan sinis Bu Hartati, tidak ada lagi sosok malas Baskara. Hanya ada tawa riang Bintang yang bercerita tentang nilainya yang bagus di sekolah, dan tatapan bangga orang tuaku. Aku menyuapi putriku sepotong ayam, hatiku terasa begitu damai. Badai terbesar dalam hidupku telah berlalu. Para penjahat serakah telah membayar harga yang mahal. Dan aku tidak kehilangan apapun. Aku telah menggunakan kecerdasan dan ketegaranku untuk merebut kembali semua yang menjadi hakku. Besok, matahari akan terbit lagi. Aku akan kembali mengenakan setelan kerjaku dengan bangga, melangkah di dunia bisnis sebagai seorang pemenang. Fajar yang cerah dan kehidupan baru yang sesungguhnya sedang menanti aku dan putriku di depan sana.